Hai teman-teman dan mami semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport channel Betty sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan melakukan anggaran di minggu ketiga di bulan Januari tahun 2024. Tanpa terasa aja kita sudah ada di pertengahan bulan Januari dan sebentar lagi akan menuju ke Februari ya. Jadi sekitar ada 2 minggu lagi yang harus kita lalui. Semoga aja semua keuangan kita ini tetap lancar sesuai dengan yang kita anggarkan di awal bulannya sampai akhir bulan nanti. Dan semoga aja masih bersisa, itu yang kita harapkan ya. Begitu juga dengan aku. Ada sisa anggaran lagi sampai akhir bulan nanti ya mam. Karena ini adalah pengeluaran tidak tetap yang terkadang-kadang bisa bikin was-was ya. Terkadang bisa terjadi over budget, ataupun terkadang bisa pengeluarannya pas-pasan, ataupun bisa bersisa gitu ya mam. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita hanya bisa mencoba untuk mengaturnya sebaik mungkin. Walaupun terkadang kita sudah mengaturnya sebaik mungkin, tapi ada aja pengeluaran tak terduganya yang menyebabkan kita over budget. That is okay. Yang penting kita sudah berusaha ya. Yang paling penting kita itu tidak sampai berhutang. Dan yang pastinya itu gunanya kita menabung ya mam. Jadi supaya terjadi over budget pun kita masih ada dana atau ada uang yang bisa kita tanggulangi over budget kita ini ya mam. Oke, aku akan langsung aja mulai videonya. Anggaran aku untuk di minggu ketiga ini sebesar 350.000. Tentu aja anggarannya itu sudah semakin menipis ya, karena sudah tidak terlalu banyak lagi kebutuhan yang harus aku penuhi di pertengahan bulan ini. Dan pasti aja uangnya juga semakin sedikit. Benar-benar berharap banget bahwa aku tidak sampai over budget sampai akhir bulan itu ya mam. Dan aku harus benar-benar lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan ya, supaya semua kebutuhan keluarga aku ini bisa terpenuhi ya mam. Oke, mari kita hitung sama-sama apakah ini ada 350.000 yang aku anggarkan untuk di minggu ketiga ini ya. Kita hitung sama-sama. 100, 200, 220, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 300. Oke, kita sudah ada 300. 5, 10, 15, 20, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, 25.000. Oke, jadi pas ya mam, 350.000 yang aku anggarkan untuk minggu ketiga ini. Aku akan langsung mulai aja dengan dompet pengeluaran mingguan aku. Aku akan langsung mulai dari BBR. Untuk BBR di sini aku anggarkan 100.000 untuk minggu ketiga. Karena susu anak aku itu masih ada 1 kotak lagi ya. Jadi di sini aku hanya anggarkan 100.000 aja. Saat ini aku mengatasi jajan anak aku itu dari anggaran BBR ini ya mam. Jadi aku campur aja dengan sisa anggaran susu. Karena anak aku itu belum pegang uang ya. Jadi aku yang masih pegang kendali. Tentu aja berbeda dengan mami yang anaknya itu sudah pegang uang jajannya. Itu pasti aja pengaturannya itu akan berbeda gitu ya mam. Jadi di sini aku masih batasi anak aku kalau misalnya ada sisa dari susu itu aku akan beli jajan dari BBR ini. Kalau misalnya tidak bersisa biasanya aku akan beli jajan itu dari Dana Food ya mam.
Jadi aku tuh fleksibel aja. Jadi pokoknya masih yang menyangkut makanan, baik jajanan ataupun makanan berat itu masih aku tetap akan keluarkan dari dana food. Kalau misalnya uang jajanan untuk anak aku ini nggak cukup ya mam. Oke, kita lanjut ke food. Ini untuk makan-makan di luar. Untuk 2 minggu ini aku udah nggak makan di luar ya mam. Mudah-mudahan aja di minggu ketiga ini aku nggak ada mood untuk makan di luar. Selama 2 minggu ini aku itu masak sendiri untuk keluarga kecil aku gitu ya. Dan suami aku itu kan pergi keluar kota selama 8 hari. Otomatis selama weekend ini aku itu sendirian dengan anak aku ya. Jadi aku nggak keluar. Dan aku usahakan untuk masak di rumah untuk makanan anak aku dan aku gitu ya selama weekend. Kalau misalnya selama di saat hari biasa seperti hari Senin sampai hari Jumat itu orang tua yang masak gitu ya. Jadi aku kan bekerja itu pulangnya itu sudah sore hari dan kalau sampai rumah itu bisa sampai malam gitu ya mam, karena sebelum pulang ke rumah mama mertua aku tuh aku pulang ke rumah mama aku dulu ya. Jadi di malam harinya itu sekitar pukul 7 aku itu baru kembali ke rumah mertua aku. Oke, tadi aku udah keluarkan 200.000. Di sini aku mau kurangi 200.000. Kita masih ada sisa 150.000 lagi. Untuk laundry ini di minggu ketiga ini aku anggarkan lebih besar. Karena di minggu kedua aku tidak laundry ya mam, karena suami aku keluar kota. Dan untuk pakaian kotor kami berdua, untuk aku dan anak aku itu kami nggak terlalu banyak. Jadi aku putuskan tunggu suami aku pulang aja baru kita laundry langsung. Jadi di minggu ketiga ini aku bakal buka 2 tabung. Aku anggarkan lebih besar yaitu sebesar 75.000. 20 30, 40, 50, 60, 70, 75. Jadi 2 tabung ya mam. Oke, 75.000. Untuk groceries ini aku lewati karena memang tidak ada rencana untuk groceries lagi dan dananya juga sudah aku keluarkan dan sudah aku saving ya di saving challenge. Oke, sekarang aku akan lanjut ke dompet personal untuk pengeluaran pribadi aku sendiri. Di sini aku langsung anggarkan aja. Untuk hari Senin anggarkan 15.000, jadi seperti biasa ya mam, 10.000, 2, 4, 5. Personal ini aku hanya anggarkan untuk anggaran food dan transport, jadi tidak bosan-bosannya aku selalu katakan ya mam, supaya mana tahu nanti ada mami atau teman-teman yang baru aja bergabung kurang paham gitu ya. Jadi aku akan selalu jelaskan gitu. Untuk hari Selasa sama 10.000, 2, 4, 5. Untuk hari Rabu ini juga sama 10.000, 2, 4, 5, 15.000. Aku nggak tahu, mari kita lihat aja nanti apakah anak aku bakal pulang bareng sama aku lagi. Jadi aku kalau misalnya dia pulang bareng sama aku akan pakai dana ini juga ya mam. Oke, kita lanjut ke hari Kamis. Di minggu ini juga sama 15.000, 10, 2, 4, 5.
Jadi biasanya sih aku anggarkan untuk dana food, untuk makanan berat ya Mam, bukan untuk jajanan. Kalau misalnya aku untuk makanan beratnya itu sudah ada, jadi aku biasanya akan beli jajan. Oke, yang terakhir hari Jumat 15.000, 10, 2, 4, 5. Oke Mami, untuk anggaran pengeluaran mingguan aku udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke saving, yang biasanya kita sebut sebagai sinking fund. Oke Mami, ini adalah binder sinking fund aku. Di sini aku sudah sediakan sebesar 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, di sini aku ada 250.000 untuk aku masukkan ke sinking fund. Sebenarnya ini extra income di bulan lalu ya, dan aku gabungkan aja dengan anggaran di bulan Januari ini ya Mam. Oke, aku akan mulai. Di sini aku ada 250.000. Aku mau simpan. Oke Mami, untuk emergency kemarin ada yang bertanya ya, kalau misalnya kalau untuk dana kedepannya seperti kalau aku tidak bekerja lagi itu bagaimana? Mana tahu terjadi PHK atau apapun. Ini benar-benar mengingatkan aku kembali ya. Terima kasih buat Mami yang sudah mengingatkan aku kembali tentang emergency fund. Di tahun 2024 ini, di bulan Januari ini, aku mulai bermain saham. Ya Mam, aku mulai beli obligasi. Aku sebenarnya kurang mengerti tentang saham, tapi di sini aku menggunakan satu aplikasi, yaitu namanya aplikasi Bibit. Ini aku tidak di endorse ya. Jadi aku hanya mau menjawab pertanyaan dari Mami yang kemarin menanyakan tentang emergency aku. Jadi di sini aku mencoba untuk menanam saham di aplikasi Bibit. Ini kenapa aku memilih aplikasi Bibit sebagai dana tabungan aku, karena aplikasi Bibit ini dia ada manajemen yang akan membantu kita untuk memilih kira-kira saham apa, obligasi ataupun apapun itu, supaya uang kita itu tetap aman gitu ya Mam. Tapi tidak 100% itu bakal aman, kayak pasti akan ada yang naik turun ya. Jadi tidak selamanya kita itu selalu mengalami untung gitu ya Mam. Jadi di sini aku udah mulai bermain. Di bulan Januari ini aku memutuskan untuk mulai bermain. Dari tanggal 3 kemarin kalau tidak salah aku udah putuskan dan aku udah mulai menabung di dalamnya. Di sini aku putuskan ada 3 tabungan jangka panjang aku ya Mam di aplikasi Bibit ini. Yang pertama itu aku menabung untuk dana pensiun, yaitu sekitar 30 atau 35 tahun ke depan. Ini aku tabung. Udah aku targetkan sekitar berapa, jadi aku kali-kalikan dengan gaji kita di tahun ini. Terus yang kedua ini aku ada tabungan untuk emergency fund di sini yang dana darurat. Dan yang ketiga itu aku ada tabungan untuk dana pendidikan. Dana pendidikan itu aku tabungannya untuk anak aku. Jadi saat ini anakku kan masih di TKA. Jadi kalau mau dia tamat itu dihitung-hitung sekitar 13 tahun lagi ya Mam. Jadi ini termasuk jangka panjang untuk dana pendidikannya. Jadi untuk Bibit ini aku tabungnya itu untuk jangka panjangnya. Dan kali ini untuk emergency aku putuskan aku mau keluarkan aja dana emergensinya karena aku sudah tanam di Bibit.
Dan di sini aku mau kembalikan lagi dana untuk medical dan health ya, karena kemarin rencananya emergency ini aku gabungkan aja ke medical dan health, dan ternyata aku pikirkan lagi untuk emergency kan nih termasuk jangka panjang, jadi aku akan masukkan aja ke aplikasi bibit gitu ya. Dan di sini aku akan kembali ke rencana awal, yaitu ke medical dan health. Ini kembali lagi di sinking fund aku ya, Mam. Oke, terima kasih buat Mami yang sudah bertanya tentang emergency fund. Ini benar-benar menyadarkan aku tentang emergency fund. Aku benar-benar memikirkan tabungan untuk jangka panjang ya, Mam. Dan di sini aku memilih aplikasi bibit. Oke. Aku akan tabung untuk medical and health. Pastinya sini aku akan tabung 60.000 karena setiap icon ini nilainya 60. Oke, Mam, banyak yang bertanya ya kalau aku menggunakan marker apa. Ini aku menggunakan merek yang Georgie, aku nggak tahu cara bacanya. Link produknya sudah aku cantumkan di deskripsi box aku, jadi Mami bisa cek dan cari-cari, bisa scroll di linknya ya. Oke, dan aku beli yang seperti ini. Ini sekitar ada 24 warna dan warnanya lumayan lengkap ya. Oke, ini yang kosong-kosong karena ada beberapa yang aku keluarkan gitu ya, jadi aku sediakan terlebih dahulu karena aku nggak mau buka-buka supaya lebih mempermudah aku gitu ya, Mam. Dan kali ini aku mau keluarkan warna merah aja. Jadi aku pakai yang ini ya, Mam. Aku nggak tahu namanya, aku nggak tahu cara bacanya. Jadi Mam bisa screenshot dan bisa cari di link di deskripsi box aku. Oke, 60.000 246. Aku akan warnai satu. Kurangi 60. Kita masih ada 190.000. Aku mau simpan holiday. Ini sebesar 150.000. Oke. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50. Oke, di sini aku ada 150.000 untuk ditabungkan ke holiday fund. Kita keringkan dulu. Spidolnya nih cepat banget kering ya, Mam. Jadi bisa terlihat di sini sudah tidak terlalu basah-basah lagi. Ini menandakan bahwa spidol ini cepat kering. Mungkin karena dia adalah spidol akrilik ya. Oke, mari kita simpan. Kurangi 150.000. Kita masih ada sisa 40.000 lagi. Mari kita cari. Oke, aku akan isian teks. Ini untuk pajak motor suami aku. Aku mau isi 30.000 karena setiap ikonnya ini nilainya 30. 1, 2, 3. Kita keringkan dulu sebentar. Oke, ini udah kering ya.
kita simpan. Oke, kita kurangi 30.000. Sini masih ada sisa 10.000 lagi. Aku mau tabung ke pet care. Pet care ini untuk dogi aku. Aku mau tabung 10.000. Oke, mari kita keringkan. Kurang 10.000. Oke mami, ini nilainya sudah 0. Ini menandakan bahwa uang aku udah habis dan menandakan bahwa video aku sudah selesai. Semoga aja channel Betty Lim bisa selalu memberikan manfaat, selalu bisa memotivasi teman-teman dalam hal mengelola keuangannya. Dan jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. So see you on my next video. Bye!